Shalom sahabat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali bersama dengan saudara pada hari ini. Saya Yohanes akan bersama dengan saudara untuk men-sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan melalui program Figur. Saudara, program Figur ini berisikan pelajaran-pelajaran tentang apa yang menjadi pengajaran Yesus, siapakah Dia, bagaimana pribadinya, apa yang diharapkan dari kita dan sebagainya. Dan pelajaran ini akan memperkaya kita sebagai pengikut Kristus agar kita semakin hari semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Sehingga kasih kita kepada Dia makin hari semakin bertumbuh juga. Kiranya pelajaran ini akan memberkati saudara. Dari studio saya sampaikan selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat tayangan televisi, banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya bagi kita orang percaya itu di luar pemikiran kita. Contohnya ini saudara, kita sering melihat orang-orang yang pada akhirnya harus pergi ke pengadilan karena kasus perceraian. Dan sering kali orang kawin cerai. Bahkan saya pernah mendengar ada orang yang sudah cerai berkali-kali saudara. Nah ini juga menjadi persoalan saudara. Bagi kita orang yang percaya ini tentunya menjadi persoalan. Mengapa? Karena memang kita diajarkan dalam Alkitab berbeda. Nah tentunya kita juga masih ingin memperdalam lagi saudara. Ingin tahu lebih dalam lagi apa yang diajarkan oleh Alkitab. Apa yang Yesus ajarkan tentang perceraian. Sehingga kita akan lebih jelas lagi melihat inti persoalannya. Sehingga ketika kita mengalami dan melihat ini, kita bisa melihatnya dan membandingkannya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita akan melihat dari kitab Markus pasal yang ke-10. Markus 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa, Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya. Ini perhatikan, untuk mencobai Yesus. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah ini pertanyaan orang Farisi nih. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah prinsip dasar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Prinsip dasar tentang bagaimana sebuah hubungan pernikahan yang dimulai dan dibangun oleh Allah. Dari apa yang kita baca ini, kita melihat bahwa di dalam komunitas Yahudi,
memang ada kasus-kasus perceraian yang sebenarnya, ya ini saya katakan yang sebenarnya kalau kita membaca perjanjian lama, bagaimana sejak awal Allah menciptakan manusia ini, Adam dan Hawa, diambil dari tulang rusuknya dan membentuklah yang disebut dengan Hawa itu. Yesus kembali menjelaskan kepada mereka. Karena apa? Karena memang ada begitu banyak kebingungan juga di antara anak-anak Tuhan tentang perceraian ini. Kadang-kadang kan terjadi ketidakcocokan, ketidakharmonisan, jalan keluarnya cerai. Ya, memang saudara, membentuk rumah tangga itu kan tidak selalu cocok. Karena itu Yesus mengingatkan lagi kepada kita. Inilah prinsip-prinsip yang diajarkan kepada kita tentang hidup dalam pernikahan. Secara khusus ada kasus-kasus yang disebut dengan perceraian. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau kita lihat tayangan televisi, membaca koran dan sebagainya, begitu banyak ada kasus-kasus perceraian. Dan masalah-masalahnya hampir sama semuanya. Masalah perselingkuhan, ya, masalah ekonomi, masalah ketidakharmonisan. Dan bagian-bagian ini jalan keluarnya orang bercerai. Bahkan kalau ada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga juga diakhiri dengan perceraian. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Saya katakan ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi melalui pelajaran ini saya hanya ingin memberikan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Secara khusus tentang perceraian. Orang Farisi datang kepadanya dengan mencoba, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Yesus tahu ini dicobai. Dia bilang, apa yang dikatakan oleh Musa? Lalu dia bilang, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi ada ketegaran hati. Makso, orang Jawa bilang makso atau memaksa. Sehingga ya boleh ada solusi diberikan apa? Kasih surat cerai. Kalau memang itu yang kamu inginkan, silakan kasih surat cerai. Tetapi Yesus mengajak lagi orang Farisi ini yang ahli Taurat, ahli hukum ini, dan kepada kita juga pada saat ini, untuk kembali kepada apa yang diharapkan, dicanangkan, direncanakan oleh Sang Pencipta bagi kita. Karena itu Yesus mengatakan, sebab pada awal dunia, nah ini penting saudara, sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini prinsip. Bahwa pernikahan itu dimulai dari Allah sebenarnya. Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Inilah keluarga yang pertama, itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan tidak menciptakan laki saja, tapi ada laki dan perempuan? Bahkan dikatakan mereka menjadi satu daging. Mereka meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu daging. Ini satu prinsip, saudara. Jadi pernikahan itu suami istri, kalau sudah menjadi suami istri bukan lagi dua, dia menjadi satu. Satu daging, artinya satu. Inilah yang telah diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu, ini prinsip diajarkan karena menjadi satu, apa yang telah dipersatukan, artinya kan Allah yang mempersatukan. Tidak boleh diceraikan manusia. Artinya kan dipersatukan oleh Tuhan. Kita ini kan nikah di gereja, di mana itu kan gereja kan hanya sarana saja sebenarnya, sarana kita mengadakan upacara sakramen pernikahan. Tetapi yang mempersatukan siapa sebenarnya? Ya Tuhan yang mempersatukan. Dengan cara bagaimana kita bilang ini kan diberkati oleh pendeta dan sebagainya, silakan saja. Tetapi dalam prinsip-prinsip yang diajarkan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh. Artinya tidak boleh diceraikan manusia, tidak boleh. Tetapi kan manusia mengingkari semuanya itu. Jadi dia tidak mempercayai Tuhan yang mempersatukan dengan berbagai dalil, masalahku ini, masalah itu, macam-macam sudah. Kita nggak tahu, tetapi ini prinsip yang diajarkan. Karena itu dipertegas lagi, saudara, di bagian yang terakhir,
di dalam ayat yang ke-11, lalu kata Yesus kepada mereka, kepada para murid, tegas lagi, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Artinya dia hidup dalam perzinahan. Karena sebenarnya tidak boleh diceraikan, dia hidup dalam perzinahan. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ini yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid dan juga diajarkan kepada kita. Sekarang tinggal kita memilih, kita mentaati apa yang diajarkan, atau kita mencari dalil-dalil untuk membenarkan apa yang kita inginkan. Karena manusia kan maunya itu gampang, tidak mau bersusah payah. Ya paling gampang ya cerai, itu paling gampang. Tidak ada solusi lain. Cerai itu menjadi solusi yang dikatakan orang bilang itulah solusinya. Padahal itu Allah tidak memberikan solusi itu. Kalau membaca bagian ini. Karena apa prinsip dasarnya diajarkan? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan mereka itu menjadi satu daging. Jadi mereka bukan lagi dua, tapi mereka menjadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini prinsip saudara. Ini prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Karena itu mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pegang apa yang diajarkan. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada jalan keluar bagi kita dalam keluarga jika ada masalah. Karena Dia mau kita hidup dalam kebahagiaan. Dia mau kita juga mentaati Dia. Kita mungkin mengalami kesulitan, kesukaran dalam mentaati apa yang diajarkan oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan akan selalu memberikan berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya pengajaran ini akan memberkati kita, menolong kita bertumbuh, memahami lagi secara khusus tentang perceraian, sehingga kita lebih mentaati apa yang Tuhan ajarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita menjadi murid-murid yang melihat rencana Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jika saudara rindu atau ingin mengenal siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya, atau ingin mempertanyakan atau ingin bersaksi atau memberi kesaksian, silakan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes pamit dari rumah dengar Anda. Sampai jumpa dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Kasih
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.